Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190. Las rohaku si tutu. Shalom, kembali kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim, yaitu pasal yang ke-16 sampai dengan 19. Simson digajah. Pada suatu hari Simson pergi ke Gaza. Di sana ia bertemu dengan seorang pelacur. Lalu ia pergi tidur dengan wanita itu. Maka penduduk Gaza mendengar bahwa Simson ada di sana. Jadi mereka mengepung tempat itu dan menunggu dia sepanjang malam di gerbang kota.
Tapi mereka tidak berbuat apa-apa pada malam itu, karena mereka berpikir, nanti apabila matahari terbit, baru kita membunuh dia. Tetapi Simson tidak tidur di situ sampai pagi. Tengah malam ia bangun, lalu pergi ke pintu gerbang kota. Ia mencabut pintu itu seluruhnya dengan tiang-tiang serta palang-palangnya sekaligus. Kemudian ia mengangkat pintu di atas pundaknya dan membawanya ke puncak bukit di seberang Hebron. Simson dan Delila. Setelah itu Simson jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah Sorek. Nama wanita itu Delila. Maka datanglah 5 orang penguasa Palestina kepada wanita itu dan berkata, "Bujuklah Simson supaya ia mau memberitahukan kepadamu apa rahasia kekuatannya dan bagaimana caranya untuk menghilangkan kekuatannya itu. Dengan demikian kami dapat datang dan mengikat dia untuk mengalahkan dia. Nanti kami masing-masing akan memberikan kepadamu 1.100 uang perak." Maka kata Delila kepada Simson, "Simson, apa sebab kau begitu kuat? Dengan apa engkau harus diikat supaya hilang kekuatanmu itu? Coba beritahukan rahasianya." Simson menjawab, "Kalau saya diikat dengan 7 tali busur baru yang belum kering betul, saya akan lemah dan menjadi seperti orang biasa." Lalu penguasa-penguasa Palestina itu memberikan kepada Delila 7 tali busur baru yang belum kering betul. Kemudian sementara orang Palestina menunggu di ruangan yang lain, Delila mengikat Simson dengan tali-tali lalu berseru, "Simson!" Orang Palestina datang. Langsung Simson memutuskan tali-tali busur itu. Tali-tali itu pun seperti benang yang putus kena api. Rahasia kekuatan Simson belum bocor. Lalu kata Delila kepada Simson, "Ah, kau bohong. Kau hanya mempermainkan saya. Ayolah, ceritakanlah kepada saya dengan apa kau dapat diikat." Sahut Simson, "Kalau saya diikat dengan tali baru yang belum pernah dipakai, saya akan lemah dan menjadi seperti orang biasa." Sementara orang Palestina menunggu di ruangan lain, Delila mengambil beberapa tali yang baru lalu mengikat Simson. Kemudian ia berteriak, "Simson!" Orang Palestina datang, tapi Simson memutuskan tali-tali itu dari tangannya seperti orang memutuskan benang. Lalu kata Delila kepada Simson, "Ah, kau mempermainkan saya lagi. Kau bohong. Ayolah, ceritakanlah dengan apa kau dapat diikat." Simson menjawab, "Kalau 7 untayan rambut saya dijalin pada benang, diperkakas tenun, kemudian diikat pada kayu perkakas tenun itu, saya akan lemah dan menjadi seperti orang biasa." Maka Delila membuat Simson tertidur. Lalu ia menjalin 7 untayan rambut Simson pada benang diperkakas tenun. Setelah itu ia mengikatnya pada kayu perkakas tenun itu, lalu berseru, "Simson!" Orang Palestina datang. Simson pun bangun, lalu menarik rambutnya hingga lepas dari pakaian tenun itu. Kemudian kata Delila kepadanya, "Ah, kau katakan kau cinta kepada saya, padahal hatimu jauh dari saya. Sudah 3 kali kau mempermainkan saya, dan sampai sekarang pun kau tak mau memberitahukan mengapa kau begitu kuat."
Setiap hari Delila terus saja merengek dan mendesak sehingga Simpson bosan mendengarnya. Akhirnya Simpson menceritakan rahasianya. "Rambut saya belum pernah dipotong," kata Simpson. "Saya telah diserahkan kepada Allah menjadi miliknya yang khusus. Sejak lahir saya sudah menjadi seorang najir. Kalau rambut saya dipotong, kekuatan saya akan hilang. Saya akan lemah dan menjadi seperti orang biasa." Delila merasa bahwa Simpson telah memberitahukan rahasia hatinya. Sebab itu ia mengirim berita ini kepada penguasa-penguasa Palestina. Datanglah lagi sekali ini saja. Simpson telah menceritakan rahasianya kepadaku. Mereka pun datang dengan membawa uang untuk Delila. Sesudah itu Delila membelai Simpson sampai tertidur di pangkuannya. Lalu ia memanggil orang dan menyuruhnya memotong 7 untaian rambut Simpson. Kemudian ia menyiksa Simpson karena Simpson sudah kehilangan kekuatannya. Lalu ia berteriak, "Simpson, orang Palestina datang." Simpson bangun dan menyangka ia dapat lolos seperti pada waktu-waktu yang lalu. Ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Maka orang-orang Palestina menangkap dia dan mencungkil biji matanya. Mereka membawa dia ke gajah dan mengikat dia dengan 2 rantai tembaga, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Di sana ia disuruh bekerja menggiling, tetapi selama itu pula rambutnya mulai tumbuh lagi. Kematian Simpson. Pada suatu hari, para penguasa Palestina berkumpul hendak berpesta dan mempersembahkan kurban secara besar-besaran untuk Dagon, dewa mereka. Mereka bernyanyi, "Dewa kita telah memberikan kepada kita kemenangan atas Simpson, musuh kita." Sementara mereka bersukaria, mereka berkata, "Bawalah Simpson kemari supaya ia menjadi bahan tertawan kita." Maka mereka mengambil Simpson dari penjara dan ia menjadi bahan tertawaan mereka. Mereka menyuruh dia berdiri di antara 2 tiang yang besar. Ketika orang banyak itu melihat Simpson, mereka memuji Dagon dan bernyanyi, "Dewa kita telah memberikan kepada kita kemenangan atas musuh yang telah merusak negeri kita dan membunuh begitu banyak orang kita." Kata Simpson kepada anak laki-laki yang menuntunnya, "Lepaskanlah tangan saya supaya saya dapat memegang tiang-tiang yang menyangga gedung itu, karena saya ingin bersandar di situ." Gedung itu penuh sesak dengan orang. Kelima penguasa Filistin pun ada di situ. Dan di tingkat atas gedung itu ada kira-kira 3.000 orang. Mereka semuanya menonton dan mengejek Simpson. Pada saat itu Simpson berdoa. Ia berkata, "Ya Tuhan yang maha tinggi, sudilah Engkau mengingat saya. Berikanlah kiranya kekuatan lagi kepada saya sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan tindakan ini saya dapat membalas orang Palestina yang telah mencungkil kedua biji mata saya."
Setelah itu Simson memegang kedua tiang di tengah yang menyangga gedung itu, lalu sambil bertopang dengan tangan kirinya pada tiang yang satu dan tangan kanannya pada tiang yang lain, ia berseru, "Biar aku mati bersama orang-orang di Palestina ini." Dan dengan sekuat tenaganya ia mendorong tiang-tiang itu sampai roboh dan menimpa kelima penguasa Palestina bersama semua orang lainnya yang berada di situ. Simson meninggal juga, tetapi pada waktu kematiannya itu ia telah membunuh orang lebih banyak daripada ketika masa hidupnya. Kemudian datanglah sanak saudaranya dan semua kaum keluarganya untuk mengambil jenazahnya. Mereka membawa jenazahnya itu pulang dan memakamkannya di dalam kuburan Manoah, ayahnya. Kuburan itu terletak di antara Zora dan Estaol. Simson menjadi pemimpin Israel 20 tahun lamanya. Patung-patung yang disembah Mika, pasal yang ke-17. Adalah seorang laki-laki bernama Mika. Ia tinggal di daerah pegunungan di wilayah Efraim. Pada suatu hari berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ketika ibu kehilangan 1.100 uang perak, saya dengar ibu mengutuki pencurinya. Ini bu uangnya, sayalah yang mencurinya." Ibunya menjawab, "Semoga engkau diberkati Tuhan, nak." Mika mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu ibunya berkata, "Supaya engkau, anakku, terlepas dari kutukan yang telah saya ucapkan itu, saya mempersembahkan perak ini kepada Tuhan untuk dipakai membuat patung kayu yang dilapisi perak. Jadi uang itu saya kembalikan kepadamu." Maka setelah Mika mengembalikan uang itu kepada ibunya, ibunya itu mengambil 200 keping dari uang itu dan memberikannya kepada seorang tukang perak. Lalu ia menyuruh tukang itu membuat sebuah patung kayu yang dilapisi dengan perak itu. Kemudian patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika sendiri sudah mempunyai sebuah tempat penyembahan. Ia membuat beberapa patung berhala dan sehelai efod, lalu mengangkat salah seorang anaknya yang laki-laki menjadi imam. Pada waktu itu bangsa Israel tidak mempunyai raja. Setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Pada masa itu juga ada seorang pemuda dari suku Lewi. Dahulu ia tinggal di Bethlehem di wilayah Yehuda, tetapi kini ia telah meninggalkan kota itu dan sedang berjalan mencari tempat tinggal lain. Di dalam perjalanannya itu ia tiba di rumah Mika di daerah pegunungan wilayah Efraim. Mika bertanya kepadanya, "Saudara orang mana?" Orang itu menjawab, "Saya orang Lewi dari Bethlehem di Yehuda. Saya sedang mencari tempat tinggal." Mika berkata, Tinggallah saja dengan saya di sini, supaya kau menjadi penasehat dari imam kami. Nanti saya memberi kepadamu 10 uang perak setiap tahun, dan juga pada kalian serta makanan." Pemuda Lewi itu setuju.
Lalu ia diangkat oleh Mika menjadi imamnya. Ia tinggal di rumah Mika serta diperlakukan seperti anak kandung Mika sendiri. Maka kata Mika, "Nah, sekarang saya yakin Tuhan akan berbuat baik kepada saya, sebab sudah ada seorang Lewi yang menjadi imam bagi saya." Pasal yang ke-18. Mika dan suku Dan. Pada masa itu di Israel tidak ada raja. Suku Dan masih mencari-cari daerah untuk menjadi wilayah mereka, sebab mereka belum juga mendapat tanah bersama suku-suku lainnya di dalam bangsa Israel. Karena itu mereka memilih 5 orang yang gagah dari antara semua kaum dalam suku mereka yang tinggal di Jora dan Esitaol, lalu memberi tugas kepada kelima orang itu untuk menyelidiki negeri itu. Maka berangkatlah orang itu dan tiba di daerah pegunungan di wilayah Efraim. Di sana mereka menginap di rumah Mika. Ketika hendak memasuki rumah itu, mereka mendengar pemuda Lewi itu berbicara dan mereka mengenali logatnya. Jadi mereka mendatangi dia dan bertanya, "Mengapa kau di sini? Apa urusanmu? Siapa yang membawamu?" Orang muda itu menjawab, "Saya di sini karena Mika. Dialah yang mengangkat saya menjadi imamnya dan memberi gaji kepada saya." Lalu kata mereka kepadanya, "Kalau begitu, tolong tanyakan kepada Allah, apakah perjalanan kami ini akan berhasil atau tidak?" Jawab imam itu, "Jangan khawatir, Tuhan telah merestui perjalanan kalian ini." Setelah itu berangkatlah kelima orang itu lalu pergi ke Lais. Di situ mereka memperhatikan penduduknya. Nyatalah bahwa cara hidup penduduk Lais itu seperti cara hidup bangsa Sidon. Walaupun mereka terpencil dan jauh dari bangsa Sidon, mereka hidup aman dan tentram, tidak mempunyai musuh, makmur, serta tidak kurang sesuatu apapun. Ketika kelima orang itu kembali kepada orang-orang sesukunya di Jora dan Estaol, mereka diminta memberikan laporan. Mereka pun berkata, "Mari kita menyerang Lais. Kami sudah ke sana dan melihat bahwa tanahnya baik, luas dan makmur, segalanya ada. Jangan tetap saja di sini dan tidak berbuat apa-apa. Cepatlah ke sana dan merebut negeri itu. Kalian akan mendapat bahwa penduduknya sama sekali tidak menyangka akan diserang. Kami yakin Allah telah memberikan negeri itu kepada kalian." Karena itu berangkatlah dari Jora dan Estaol 600 orang suku Dan dengan senjata lengkap. Mereka pergi ke bagian barat Kirja Yarim di wilayah Yehuda, lalu berkemah di situ. Itulah sebabnya tempat itu masih dinamakan perkemahan Dan. Dari sana mereka berjalan terus ke daerah pegunungan Efraim sampai ke rumah Mika. Kelima orang mata-mata yang dahulu diutus itu berkata kepada kawan-kawannya, "Tahukah kalian bahwa di sanalah satu rumah ini ada patung yang berlapis perak? Ada juga patung-patung lain di Efrot. Coba pikirkan apa yang harus kita lakukan." Lalu mereka pergi ke rumah Mika, tempat pemuda Lewi itu tinggal, dan menanyakan kepadanya. Pada waktu itu
ke-600 prajurit suku Dan yang bersenjata lengkap itu sedang berdiri di depan pintu gerbang. Kelima mata-mata itu langsung masuk ke dalam rumah, lalu mengambil patung kayu yang berlapis perak itu bersama dengan patung-patung lain dan efod. Pemuda Lewi itu tidak berdiri dengan ke-600 prajurit itu di pintu gerbang. Ketika kelima orang itu masuk ke rumah Mika dan mengambil efod serta patung-patung berhala itu, pemuda Lewi itu bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Diam, jangan bertanya, ikut saja dengan kami. Nanti engkau menjadi imam dan penasihat kami. Daripada menjadi imam untuk satu keluarga saja, lebih baik menjadi imam untuk satu suku." Pemuda Lewi itu senang dengan saran itu. Jadi ia mengambil efod dan patung-patung berhala itu, lalu ikut dengan mereka. Kemudian rombongan itu meneruskan perjalanan mereka, didahului oleh anak-anak, ternak, dan barang-barang mereka. Ketika mereka sudah jauh, Mika memanggil tetangga-tetangganya, lalu bersama-sama mengejar orang-orang suku Dan itu. Setelah dekat dengan mereka, Mika dan orang-orangnya itu berteriak-teriak kepada mereka. Orang-orang suku Dan itu menoleh dan bertanya kepada Mika, "Ada apa? Mengapa datang dengan begitu banyak orang?" Mika menjawab, "Kamu melarikan patung-patung saya dan imamnya, sehingga saya tidak mempunyai apa-apa lagi. Lalu kamu berkata, 'Ada apa?' Kata orang-orang suku Dan itu, 'Lebih baik tutup mulut. Jangan sampai orang-orang ini menjadi marah lalu menyerang engkau. Nanti engkau dan seluruh keluargamu mati.' Setelah mengatakan demikian, orang-orang suku Dan itu meneruskan perjalanan mereka. Mika melihat bahwa mereka jauh lebih kuat dari dia. Karena itu ia membalik lalu pulang. Sesudah orang-orang suku Dan itu melarikan imam itu serta barang-barang ibadah buatan Mika itu, mereka pergi menyerang Lais, kota yang penduduknya hidup aman dan tentram. Kota itu berada dalam satu lembah dengan kota Bet-Rehob. Orang-orang Dan itu membunuh seluruh penduduk Lais, lalu membakar kota itu. Tidak ada yang datang menolong orang Lais itu, karena tempat mereka terpencil dan jauh dari Sidon. Setelah itu orang-orang Dan membangun kembali kota itu, kemudian tinggal di sana. Nama kota itu mereka ganti menjadi Dan, menurut nama bapak leluhur mereka, yaitu Dan anak Yakub. Patung berhala yang mereka bawa itu mereka dirikan di kota itu, lalu mengangkat Jonatan anak Gerson, cucu Musa, menjadi imam mereka. Keturunan Gerson ini tetap menjadi imam suku Dan sampai masa umat Israel diangkut dan dibuang ke negeri lain. Patung berhala buatan Mika itu tetap di Lais selama kemah Tuhan berada di Sidon. Seorang Lewi dan selirnya. Pasal yang ke-19. Pada waktu Israel belum mempunyai raja, ada seorang Lewi tinggal di pedalaman di daerah pegunungan Efraim.
ia mengambil seorang wanita dari Betlehem Yehuda menjadi selirnya. Tetapi kemudian wanita itu marah kepadanya, sehingga ia kembali ke rumah ayahnya di Betlehem. Setelah wanita itu tinggal di sana 4 bulan lamanya, orang Lewi itu pergi menyusul dia untuk membujuknya kembali kepadanya. Ia pergi dengan membawa seorang hamba dan 2 ekor keledai. Setelah tiba di sana, wanita itu membawa dia kepada ayahnya. Ketika ayah wanita itu melihat dia, ia menyambutnya dengan gembira dan mendesak supaya ia jangan pulang. Karena itu ia tinggal selama 3 hari dan makan minum serta bermalam di situ bersama selirnya itu. Pada hari keempat mereka bangun pagi-pagi sekali, lalu bersiap-siap untuk berangkat. Tetapi ayah wanita itu berkata kepada orang Lewi, "Makan dulu supaya kuat, kalian bisa berangkat kemudian." Maka duduklah orang Lewi itu, lalu makan dan minum bersama-sama dengan ayah wanita itu. Tetapi ketika ia berdiri hendak berangkat, ayah wanita itu membujuknya supaya jangan pergi. "Bersenang-senanglah dulu," katanya, "dan bermalamlah di sini." Maka tinggallah orang Lewi itu di situ semalam lagi. Pada hari kedua, pagi-pagi sekali, ketika ia hendak berangkat, ayah wanita itu berkata lagi, "Ayo, makanlah dulu, sebentar baru berangkat." Maka mereka berdua makan bersama dan berlambat-lambat sampai matahari mulai terbenam. Kemudian ketika orang Lewi itu bersama selirnya dan hambanya hendak berangkat, ayah itu berkata, "Hari sudah hampir malam, sebentar lagi gelap. Lebih baik menginap saja di sini dan bersenang-senang. Besok kalian boleh bangun pagi-pagi untuk berangkat dan pulang." Tetapi orang Lewi itu tidak mau bermalam lagi di situ. Ia dan selirnya berangkat bersama-sama dengan hambanya dan kedua keledainya yang berpelana. Ketika hari hampir malam, mereka sampai di dekat Jebus, yaitu Yerusalem. Lalu hamba itu berkata kepada tuannya, "Tuan, marilah kita singgah dan bermalam di kota-kota Jebus ini saja." Tetapi tuannya menjawab, "Tidak, kita tidak akan berhenti di tempat yang penduduknya bukan orang Israel. Mari kita meneruskan perjalanan sedikit lagi dan nanti bermalam di Gibea atau Rama." Karena itu mereka berjalan terus dan tidak berhenti di Jebus. Matahari telah terbenam ketika mereka sampai di Gibea di wilayah suku Benjamin. Mereka singgah di sana untuk bermalam, lalu masuk ke kota dan pergi duduk di alun-alun. Tetapi tak ada seorang pun yang mengundang mereka ke rumahnya untuk bermalam. Sementara mereka duduk di alun-alun kota, datanglah seorang tua yang baru kembali dari pekerjaannya di ladang. Ia sebenarnya berasal dari daerah pegunungan Efraim, tetapi sekarang tinggal di Gibea. Penduduk lainnya di Gibea adalah orang Benjamin. Ketika orang tua itu melihat orang Lewi itu di alun-alun, ia bertanya, "Saudara dari mana dan mau kemana?" Orang Lewi itu menjawab, "Kami baru datang dari Betlehem di Judea dan sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di pedalaman di pegunungan Efraim. Saya berasal dari sana. Tidak ada seorang pun dari penduduk kota ini mau menerima kami di rumahnya untuk bermalam."
kami tidak memerlukan apa-apa yang lain. Bekal kami cukup. Ada jerami dan makanan untuk keledai kami. Ada roti dan anggur untuk saya bersama istri saya ini dan hamba saya. Lalu kata orang itu, jangan khawatir, nanti saya tolong. Tidak usah bermalam di alun-alun ini. Kemudian ia membawa mereka ke rumahnya, lalu memberi makanan kepada keledai-keledai mereka. Dan setelah tamu-tamu itu mencuci kaki mereka makan. Sementara mereka bersenang-senang, tiba-tiba rumah itu dikepung orang-orang bejat dari kota itu. Mereka menggedor-gedor pintu dan berkata kepada orang tua itu, serahkan kepada kami orang laki-laki yang kau bawa ke rumahmu. Kami mau pakai dia. Orang tua itu keluar dan berkata kepada mereka, jangan, saudara-saudara, saya mohon, janganlah melakukan hal yang jahat dan tak patut seperti itu, sebab dia tamu saya. Nanti saya berikan saja selirnya dan anak gadis saya kepada kalian. Bolehlah kalian memuaskan diri dengan mereka, tetapi janganlah melakukan apa-apa yang jahat terhadap tamu saya itu. Tetapi karena orang-orang bejat itu tak berkeras, maka orang Lewi itu mendorong selirnya itu keluar untuk mereka. Lalu mereka memperkosa wanita itu tanpa henti-hentinya sampai pagi. Pada waktu subuh, wanita itu kembali, tetapi di depan pintu rumah orang tua itu, tempat suaminya menginap, ia pingsan. Setelah matahari terbit, ia masih berada di situ. Pagi itu, ketika suaminya bangun dan membuka pintu untuk berangkat, ia mendapati selirnya tergeletak di depan rumah itu dengan tangannya berpegang pada pintu. Bangunlah, katanya kepadanya, mari kita berangkat. Tetapi wanita itu tidak menjawab karena sudah mati. Lalu ia mengangkat wanita itu dan menaruhnya di atas keledai, kemudian berangkat untuk pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, ia masuk dan mengambil pisau, kemudian memotong-motong mayat selirnya itu menjadi 12 potong. Setelah itu ia mengirim potongan-potongan itu kepada ke-12 suku bangsa Israel, masing-masing 1 potong. Semua orang yang melihat itu berkata, belum pernah hal semacam ini terjadi sejak umat Israel keluar dari Mesir sampai hari ini. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berunding untuk bertindak. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan kita tadi mendengar bahwa orang Lewi boleh dikatakan membawa selirnya pulang, tapi di tengah jalan diperkosa oleh orang Benjamin yang ada di kota itu, di tempat orang tua, dan sampai diperkosa dari malam sampai pagi sehingga selirnya itu meninggal dan dibawa ke rumahnya dan dipotong-potong, dibagi 12 potong, dikirim kepada semua suku-suku Israel anaknya Yakub, sehingga mereka mengatakan bahwa belum pernah terjadi seperti ini di Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan semoga pembacaan firman Tuhan ini menjadi pengetahuan bagi kita untuk melihat sejarah di dalam Alkitab sejak bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan setelah berada di tanah Kanaan. Tuhan memberkati.